Melakukan sesuatu dengan bersepeda merupakan salah satu pilihan Anda untuk melakukan aktivitas sehari-hari atau dengan cara berjalan kaki. Tapi tetap saya sarankan melakukan sesuatu aktivitas yang bersifat terlalu itu tetap tidak disarankan. Contoh sederhana adalah jika Anda terlalu lama atau banyak berdiri, ini bisa meningkatkan salah satu resiko kejadian yang namanya varises. Sebaliknya, jika Anda terlalu lama duduk, nah ini juga bisa mengganggu kesehatan Anda. Nah tadi saya coba ya menyarankan kepada Anda sambil menunjukkan salah satu contoh untuk ke tempat kerja dengan menggunakan sepeda. Itu adalah salah satu hal di mana sampai 24 jam waktu Anda terhitung untuk duduk. Pertanyaannya, pernahkah Anda menghitung berapa lama dalam 24 jam Anda berdiri, berapa lama dalam 24 jam Anda duduk? Tapi untuk menemani saya ingin coba nanya kepada penonton, salah satu penonton di studio saya ya. Udah berapa lama duduk di sini? 2 jam. 1 jam? Ya. Pantatnya enak nggak? Panas. Panas? Digoyang-goyangin ya. Nah. Kenapa ya? Karena di saat Anda terlalu lama duduk itu ada hal lain yang bekerja. Ya mulai dari kepala, kemudian leher, punggung, ini apa namanya? Bokong, ya, lalu kaki. Mbak, mau nanya nih, dalam kesehari-harian kerjanya sebagai apa? Bidan. Bidan. Ya. Nah, sebagai seorang bidan itu banyak berdiri apa duduk? Kalau lagi ada pasien lebih banyak berdiri. Kalau lagi ada pasien lebih banyak, oh iya ya, soalnya ngeluarin ya. Jadi gini ya berdiri ya. Oke. Bisa temani saya sebentar di sini, ya. Kita kasih gambaran, nah ini ada seorang ibu bidan, kemungkinan ibu bidan ini mulai dari bangun tidur, kemudian berangkat kerja, lalu di tempat kantornya ngapain saja sampai pulang menuju tempat tidur kembali, kita hitung kira-kira berapa jam beliau duduk, berapa jam beliau berdiri. Ini gambarannya dengan Mbak siapa tadi? Yeni. Mbak Yeni. Kita lihat animasi berikut ini, saya ingin menjelaskan kepada Anda, berapa lama Anda habiskan waktu untuk duduk setiap hari? Mulai Anda hitung sendiri ya kegiatan Anda. Yang pertama, nah ini di saat menjelang pagi hari. Ya, kita tidur tentunya dalam posisi berbaring, yaitu memakan waktu sekitar hampir 6 sampai 8 jam atau di sini rata-rata 7 jam. Lalu Anda mulai berdiri, kemudian Anda menuju ke tempat kerja, bisa di motor, mobil, kereta atau sepeda, itu sekitar 1 jam. Lalu di kantor Anda bisa duduk juga. Biasanya berapa jam di kantor duduk? Pertama sebelum makan siang itu sekitar 1 sampai 3 jam. Lalu melanjutkan pekerjaan di depan kantor sekitar lebih kurang 5 jam sampai sore. Lalu pulang ya. Pulang macet-macet naik kendaraan lagi kan. Bisa 1 sampai 2 jam. Lalu di rumah, ya di rumah kan langsung bobok. Biasanya juga duduk santai atau lagi di depan komputer itu bisa memakan waktu sekitar 2 sampai 3 jam. Ya, belum hitungan istirahat makan saat siang sama istirahat makan saat malam. Itu ambillah kalkulasi atau jumlah sekitarnya 1,5 jam. Nah, kita lihat lagi berapa total jumlah duduk yang dihabiskan dalam 24 jam Mbak Yeni. Ya. Pertanyaan berikutnya lagi, berapa waktu dalam sehari yang tersisa untuk berjalan, berlari dan berolahraga? Kita hitung ya tadi gambaran dari apa yang kita sampaikan. Waktunya hanya tinggal kira-kira 3 jam untuk berdiri atau beraktivitas. Ya, seperti itu. Dan lama kira-kira duduk itu dihabiskan waktu sekitar, kalau hitung-hitungannya adalah hampir 13 jam. Jadi dalam waktu 24 jam itu kita duduk itu adalah sekitar hampir 13 jam. Di saat seseorang duduk, misalnya ini, Mbak Yeni lagi berdiri, ya, kemudian Mbak Yeni duduk, sesaat setelah duduk ada namanya enzim. Enzim ini adalah yang mengatur metabolisme atau pemecahan lemak, yaitu enzim lipase. Ini mulai bekerjanya menurun. Tentunya di saat Anda duduk, proses metabolisme menurun, proses pemecahan lemak juga ikut turun. Selanjutnya kita ingin tahu, posisi duduk itu terkadang itu kan salah, terkadang keliru. Tentunya mempengaruhi beberapa struktur tulang dan otot yang ada pada tubuh kita, terutama leher, punggung, pinggang, bahkan ke bokong, bahkan ke kaki bawah. Nah, Mbak Yeni, itu banyak sekali kursi. Dan keselnya saya, asisten of the day saya, asisten saya hari ini, asik-asikan duduk tuh si Restu. Restu, lagi ngapain? Hah? Lagi ngapain Restu? Lagi baca berita. Lagi baca berita? Iya. Tuh,
Berapa jam? Udah berapa jam lama kamu duduk baca berita? Setengah jam kali. Udah setengah jam. Oke, nanti kita mau kalkulasi. Restu aja duduk udah setengah jam. Tapi Mbak ini duduk dulu deh, ya jangan berdiri. Iya. Tepuk tangan buat Dr. Hendriko. Kenalkan nih Dr. Hendriko, apa kabar Dr. Hendriko? Baik, terima kasih. Nah sekarang bicara masalah postur tadi. Nah ini kan yang paling mengena ke organ tubuh kita bagian apa? Untuk kasus kursi yang diduduki oleh Mbak Yeni. Oh. Dengan posisi dari Mbak Yeni lakukan saat ini. Oke, kalau kita posisi berdiri, Ya. mestinya 100% berat badan kita akan ditumpu oleh kedua kaki. Oke. Sedangkan waktu kita posisi duduk, 75% ditumpu oleh tulang ekor, tulang duduk, ekor berarti di daerah belakang Iya, ya. Itu dan ditumpunya bokong. seperti itu. Sedangkan kaki hanya 25%. Oke. Ya, Dr. Hendriko, ini kan bicara masalah duduk tanpa komponen apapun. Seperti tadi Restu kan megang tabnya. Nah, sekarang saya ambil contoh, kan ya hampir setiap orang itu ya tidak memperhatikan fasilitas yang ada, tetap mengerjakan tugasnya. Saya kasih komponen tambahan untuk Mbak Yeni adalah berupa laptop. Nah, kita tunjukkan juga kepada pemirsa, ya, di sini masalah postur. Nah, di sini yang rentan gampang mengalami perubahan atau rasa sakit. Ya, jadi pada postur seperti ini, Ya. yang sering dilakukan pada pekerja dengan laptop, biasanya ialah condong sedikit ke depan. Nah, pada keadaan ini, tulang punggung tidak disupport dengan baik. Oke. Ya, bisa terlihat di sini, sandaran dari tulang punggung tidak dapat memfiksasi dari tulang panggul. Jadi punggung harus mengikuti kurvatura atau kelengkungan dari tulang belakang. Karena kita tahu, kelengkungan dari tulang punggung bawah sedikit lordosis, oleh sebab itu bisa ditambahkan Bantal. ya. Oke, berarti lambang bantal seperti ini. Nah, ini kan bicara kalau tidak ada pilihan. Kalau ada pilihan sebaiknya di antara beberapa kursi yang ada saat ini sampai pada kursi yang digunakan Restu, yang dokter anjurkan yang mana? Ya, kalau dari berbagai pilihan ini saya akan anjurkan pemakaian kursi yang ini. Nah, ini bicara masalah media yang digunakan sudah disarankan sekarang posisi duduknya. Nah, silakan Mbak Yeni. Ya, kita lihat postur seperti ini. Nah, untuk masalah dia Mbak Yeni ini menjatuhkan tubuhnya, apa itu disarankan atau tidak? Oke, untuk kesegarisannya dianjurkan memang 90 derajat. Dari antara semua yang mendekati ideal memang kursi ini. Oke. Tapi sebaiknya untuk jangka waktu kerja yang cukup lama kita anjurkan untuk pemakaian sandaran hingga ke leher. Oh iya. Ya, dengan tetap mengikuti kelengkungan dari tulang Kalau belakang. ditambah dengan meja, berarti Oke. posisinya seperti apa? Nah, kalau ditambah dengan meja, maka ini harus mengikuti, boleh Ya. Mbak, sorry. Ya, nah ini mejanya harus didekatkan, ya, dengan tujuan waktu bekerja sudut dari siku akan membentuk sudut 90 derajat. Oke, sikunya Iya. diperhatikan ya. Yang kedua, ini leher, lengkung leher seminimal mungkin untuk menunduk, ya, ditoleransi untuk 0 sampai 15 derajat dengan zona optimum penglihatan 15 sampai 30 derajat. Berarti jangan terlalu rendah, jangan juga terlalu Yes. tinggi ya dok ya. Itu. Oke. Sebenarnya standarnya adalah di siku ini. Iya. Nah, dari sekian lama seseorang duduk atau aktivitasnya, terakhir mereka akan berdermaga di rumah. Leha-leha, nonton-nonton. Betul penonton? Sama kayak penonton saat ini lagi menonton Dr. Rose Indonesia, terkadang banyak duduk di sofa. Oke. Nah, ini paling juga enak. banyak pilihan, tidak hanya di rumah, tapi di ruang tunggu Oke. atau di kantor. Nah, bagaimana dengan jenis atau pilihan kursi seperti ini? Oke, untuk jenis pilihan kursi ini memang belum ideal untuk dipakai sesuai dengan postur kesehatan tubuh. Minimal berapa lama boleh duduk seperti ini, Dok? Oke. Di kursi ini? Karena posturnya sendiri tidak ideal, saya sendiri tidak menyarankan duduknya berapa lama. Oke, Oke. berarti senyamannya, Senyamannya. tapi juga disertai dengan berubah posisi alias berdiri. Iya, Gitu. kecuali bila bisa duduk postur tegak tanpa support. Oh. Contohnya seperti ini. Boleh duduk? Boleh. Sorry Pak ya. Ya. Ya, bantalan kecil untuk mengganjal tulang Berarti punggung bagian menggunakan belakang. bantalan kecil Bantalan seperti ini, kecil. taruh di belakang Ya, punggung untuk kalau ada yang mengganjal. lebih kecil lagi mungkin Oke. lebih baik. Ya, yang kedua, sandarannya juga terlalu luas. Ini terdapat abduksi dari Oh, tadi over dari Yes. kerja otot iya, tangan lebih ya? baik kalau armrest ialah seperti ini. 0 derajat. Oke. Oke. Ngikutin struktur manusia ya? Iya. Kalau segini berarti segini. Iya, sedangkan guna dari support untuk bahu ini
bukan cuma untuk mengurangi sanggaan dari bahu, tapi juga mengurangi tahanan tumpuan dari tulang ekor. Oke, jadi beberapa pilihan yang mungkin tersedia tidak hanya di rumah Anda tapi di tempat Anda bekerja. Ingat, waktu kita untuk duduk atau berdiri sebaiknya itu diselang-seling gitu ya dok ya. Ya. Nah, walaupun kursi yang digunakan sudah tepat atau Anda sudah akan merasa nyaman, balik lagi. Sesuatu yang terlalu itu tidak sehat. Beri tepuk tangan untuk Dr. Hendriko atas penjelasannya. Juga untuk Mbak Yeni, makasih ya dok. Oke, terima kasih. Terima kasih sekali. Ya, sempatkan waktu untuk 30 menit lah. Jika Anda sudah duduk 30 menit, sempatkan waktu untuk berdiri seperti Mbak Yeni. Ya, tadi udah 30 menit duduk, sekarang berdiri. Setelah ini ada beberapa pertanyaan yang akan kami jawab untuk Anda. Sesaat lagi di Dr. Oz Indonesia. Dok mau nanya, apakah olahraga loncat-loncat itu berbahaya? Berbahayakah olahraga loncat untuk wanita? Bahaya kalau loncatnya terlalu tinggi nggak balik lagi.